Ya Allah, sebentar lagi Ridho akan meninggalkan saya. Ridho akan tinggal bersama ayah kandungnya, akan tinggal bersama Pak Chandra. Astagfirullahaladzim. Bapak, maaf ya Pak, aku nggak sengaja. Iya. Bapak kenapa nangis? Ridho ternyata anaknya Pak Chandra. Iya Pak, aku udah tahu. Kamu sudah tahu, Fit? Kenapa nggak ngasih tahu Bapak? Sebelumnya Fitri minta maaf ya Pak. Sebenarnya juga aku pengen cerita ini sama Bapak, tapi nunggu waktu yang tepat. Dan sekarang Bapak udah tahu sendiri. Mas Ridho juga udah tahu kok kalau Mas Ridho itu anaknya Pak Chandra. Tapi dia bilang sama aku, dia nggak mau bilang tentang ini ke Pak Chandra. Karena Mas Ridho pengen tinggal sama ibu dan bapak. Bu, duduk dulu ya, Bu. Ya Allah, itu Ridho dan Aminah. Bagaimana caranya ya saya mengatakan ini pada mereka? Saya tidak sanggup. Ya Allah, jika harus berpisah dengan Ridho telah memberikan cinta yang begitu besar untuk saya dan Aminah, di mana kedua anak kandungku sendiri tidak pernah melakukan itu. Namun bagaimanapun juga, saya harus melakukannya. Saya harus bicara sama Ridho soal dia anaknya Pak Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridho, Bapak mau bicara sama kamu. Ayo kita ke dalam. Nah. Udah masuk, Pak? Papa tuh mau bicara apa sih? Hah? Ma, Ridho, Bapak mau ngomong sama kamu. Soal apa, Pak? Apa yang kamu sembunyikan terhadap Bapak dan Ibu? Maksud Bapak apa, Pak? Kamu tidak jujur terhadap Bapak. Memang Bapak pernah ngajarin kamu bohong? Gak pernah? Apa sih maksud Papa? Hah? Emang Ridho berbohong apa, Pak? Ma, Ridho adalah anak Pak Chandra. Dan Ridho tahu, Ma. Ridho anak kita, Pak. Anak Mama, anak Papa. Bener yang Ibu bilang, Pak. Saya anak Bapak sama Ibu. Dan saya nggak mau semuanya berubah. Bapak sama Ibu, itu segalanya buat saya. Meskipun Pak Chandra Bapak kandung saya nggak peduli, Pak. Tapi Bapak harus bicara sama Pak Chandra. Dan Bapak tidak bisa menyembunyikan ini terus. Ini adalah tanggung jawab Bapak. Jangan, Pak. Jangan. Jangan lakukan itu, Pak. Ma, kita sudah membesarkan Ridho. Tapi bukan berarti kita harus egois, Ma. Papa tidak bisa menyembunyikan fakta ini. Papa harus ke rumah Pak Chandra. Jangan, Pak. Pak. Papa. Pak. 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 Mama, jangan, Pak. Jangan berikan Ridho kepada siapapun, Pak. Ridho anak kita, anak Mama, anak Papa. Ma, dari awal kita mengadopsi Ridho, kita sudah tahu bakal apa yang akan terjadi. Sesuatu yang dititipkan kita belum tentu akan selamanya menjadi milik kita. Tapi Ridho anak kita, Pak. Ridho anak kita. Bu, saya anak Bapak sama Ibu. Dan saya mau tinggal sama Bapak sama Ibu. Saya mohon Pak jangan ubah ini semua, Pak. Tapi dulu, kalau kita merasa sakit hati seperti ini, kamu bayangkan
bagaimana sakitnya Pak Chandra kalau kita menyembunyikan semuanya ini, Dok. Tolong Pak, jangan Pak. Papa pergi dulu, Pak. Dok. Jangan Pak, jangan. Tolong. Nah. Dok. Pak! Rido, kamu anak ibu. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus sama ibu. Iya Bu, saya nggak pergi Bu, saya anak ibu. Saya akan selalu sama ibu sama bapak. Saya akan pergi. Saya anak bapak sama ibu. Dan saya nggak mau semuanya berubah. Bapak sama ibu, itu segalanya buat saya. Meskipun Pak Chandra bapak kandung saya nggak peduli. Dari awal kita mengadopsi Rido, kita sudah tahu bakal apa yang akan terjadi. Sesuatu yang dititipkan kita, belum tentu akan selamanya menjadi milik kita. Tapi Rido udah kita, Pak. Rido udah kita. Bu, saya anak bapak sama ibu. Dan saya mau tinggal sama bapak sama ibu. Saya mohon Pak jangan ubah ini semua, Pak. Sebetulnya saya tidak mau berpisah dengan Rido. Tapi biar bagaimanapun, saya harus mengatakan kebenaran ini. Ruslan, siapa kamu? Kenapa kamu mirip dengan saya? Saya adalah kamu. Saya tahu di hati kecil kamu. Kamu sedang mengalami keraguan. Mau apa kamu? Ruslan, kamu jangan bodoh. Kalau kamu masuk ke rumah Pak Chandra, kalau kamu bicara masalah Rido, kamu akan kehilangan Rido untuk selama-lamanya. Tapi Rido bukan anak kita. Anak kita. Rido adalah anak saya. Saya yang membesarkan dan merawatnya. Rido adalah anak kita. Lantas kenapa kamu memberikan Rido kepada Chandra? Karena Rido adalah anak Pak Chandra. Lantas Pak Chandra kemana waktu itu? Dari kecil saya merawatnya sampai besar. Bahkan kalau dia sakit, siang malam saya menjaganya. Sudahlah Ruslan, sebaiknya kamu pulang. Dan jangan sakitin hati Aminah dan Rido. Dan Pak Chandra tidak perlu tahu kalau Rido itu anaknya. Pak Chandra mungkin saja tidak tahu. Tapi Allah mengetahui semuanya ini. Sudahlah, Rido itu darah dagingnya Pak Chandra. Rido akan selamanya jadi anak saya. Sudahlah, sekarang kamu pulang. Dan Rido sekarang sudah menjadi anak kita. Sudahlah kamu kembali sekarang ke Aminah dan Rido. Rido akan selamanya menjadi anak saya. Tapi saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Sudahlah, jangan ganggu saya. Silakan pergi. Baik, saya akan pergi Ruslan. Tapi jangan menyesal Ruslan, bahwa saya sudah pernah mengingatkan kamu. Pak Ruslan, malam-malam begini ada apa datang ke sini? Apa ada masalah? Pak Chandra. Ya Pak Ruslan, katakan saja. Saya dapat telepon dari putrinya Pak Harto. Bahwa Pak Harto sekarang sudah siuman dari komanya Pak Chandra. Pak Harto sudah sadarkan diri Pak? Iya Pak Chandra. Tapi gimana Pak Ruslan bisa kenal sama Pak Harto? Saya kenal Pak Harto berapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya membeli mobilnya Pak. Apa maksud Pak Ruslan? Waktu
Dulu saya menemukan anak di jalanan. Saya kembalikan mobil itu ke Pak Harto. Berarti Pak Ruslan yang bawa anak saya waktu itu? Betul. Rido adalah anak Bapak. Rido ini seperti baru aku kenal. Tapi kenapa kalau aku memeluknya seperti ini, aku merasa seperti sedang memeluk anakku sendiri. Seperti memeluk Diva. Ya Allah. Selama ini ternyata anak kandungku ada di depan mataku. Malah aku jadikan supir dia. Astagfirullahaladzim. Pak Ruslan, saya tahu siapa Pak Ruslan. Sekarang lebih baik Pak Ruslan keluar dari rumah saya. Saya tahu betul keluarga Pak Ruslan itu siapa. Hah? Rencana-rencana selama ini gagal kan? Sekarang Pak Ruslan mengada-gada menimbulkan nama Rido. Iya, setelah selama ini gagal. Pak Ruslan memanfaatkan Devano, kemudian Arif, sekarang Rido. Maunya apa? Hah? Mau membenar suami saya? Cukup. Cukup marahin Pak Ruslan. Papa tuh sadar nggak sih, Tan? Papa tuh selama ini dimanfaatkan sama keluarga miskin ini. Papa terlalu baik, gampang dibohongin orang. Papa selama ini memberikan perusahaan sama Devano, Pak. Terus lama-lama Papa diperas lagi sama mereka. Papa berikan semua perusahaan. Papa itu bisa miskin. Cukup, Ma. Sudah cukup omongan Mama itu. Mama harus selalu mengingatkan Papa. Karena Mama tidak mau Papa itu selalu dimanfaatkan orang. Pak Ruslan, kenapa Bapak terus ada di sini? Kenapa? Bapak lebih baik pergi sekarang juga. Karena saya tidak mau anak yatim piatu itu menjadi anak kami. Maafkan saya, Bu. Pak. Saya tidak maksa kalian menerima Rido. Tapi saya berpikir, saya akan merasa bersalah kalau saya tidak bicara apa adanya. Saya lebih senang kalau Rido tinggal bersama saya dan istri saya. Karena buat saya, Rido adalah lebih dari seorang anak. Bahkan istri saya menangis waktu saya pergi ke sini dan untuk mengatakan ini semuanya kepada Pak Chandra, Bu. Papa lihat gak sekarang? Pak Ruslan ini memang merencanakan semuanya. Sekarang dia bilang Ibu Aminah itu menangis. Karena apa? Karena mereka semua mau ikut tinggal di rumah ini. Kalau Rido di sini, semua keluarga ikut. Pantesan saja Devano itu jadi penjahat. Karena Bapak dan Ibu itu memang penjahat. Keluar! Keluar! Mama kenapa, Ma? Mama kenapa? Ma, buka, Mama kenapa? Mama, nah. Maafkan perilaku istri saya, Pak Ruslan. Maaf, Pak Ruslan. Saya masuk sebentar. Ya. Rupanya Bu Lia tidak suka dengan kabar ini. Sebaiknya saya pulang juga sekarang. Jangan lakukan kayak gini dong, Ma. Gak apa-apa nih, Ma. Biar Mama
hidup kalau kayak gini nih, Pak. Hehehe, ada apa ini? Apa-apaan sih mama ini? Apa-apaan sih kamu? Kacau kamu. Mama aja, Pak. Mama tega sama Mama. Kenapa Mama tampar Mama depan barusan? Dan itu sering terjadi. Mama selalu belain orang miskin itu daripada istri Mama sendiri. Kalau Mama mati, Pak, Mama bisa bebas. Apaan sih kamu ngomongin? Ngacau semua omongan kamu. Jadi gini dong, Pak. Jauh Bena. Mama yang sabar ya, Mama jangan kayak gini dong. Kamu lihat sendiri kan bagaimana sikap papa kamu sama Mama. Selalu belain orang lain daripada Mama. Ibu nggak mau. Nanti Pak Chandra jemput kamu. Bu, tenang Bu. Saya nggak akan pergi kemana-mana. Meskipun Pak Chandra datang, saya nggak akan mungkin ikut dia, Bu. Ibu tenang ya. Tuh kan? Mobil Pak Chandra. Ayo kamu. Bu, ibu tenang, Bu. Itu cuma suara mobil lewat. Ibu nggak perlu takut, ibu nggak perlu khawatir. Cuma ibu orang tua Rido. Rido nggak mungkin ninggalin ibu. Ibu tenang ya. Pokoknya Ibu nggak mau kehilangan kamu, Dok. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Ibu nggak akan kehilangan siapapun. Aku sama ibu. Tuh kan, Pak Chandra. Ayo kamu ke kamar. Ayo. Ibu tenang ya, Bu. Itu pasti bukan Pak Chandra. Siapa ya? Ma, Papa, Ma. Jangan bohong. Papa. Apa, Bu? Bisa bukainnya, Bu. Kamu hati-hati ya. Papa sendiri nggak sama siapa-siapa, Ma. Rido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Papa puas? Papa puas setelah ketemu Pak Chandra? Hah? Bapak macam apa, Pak? Masa anaknya sendiri mau dikasihin ke orang? Ma, yang penting Papa sudah melakukan apa yang harus Papa lakukan. Sekarang terserah Rido dan juga terserah Pak Chandra maunya bagaimana. Pak, Bu, Papa sama Ibu nggak perlu khawatir. Rido akan tetap sama Bapak, sama Ibu. Karena Bapak sama Ibu itu orang tua yang sebenarnya untuk Rido. Rido nggak perlu apapun. Sampai mati Rido akan sama Bapak sama Ibu. Rido gak akan ninggalin ibu sama bapak. Rido, Ibu takut kehilangan kamu, nak.